Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita jumpa lagi ya. Alhamdulillah nggak habis-habis buahnya sahabat tani. Ini udah mulai nyusul panen lagi. Kita udah mulai panen ulang lagi ya. Tuh. Oke, supaya nanti yang bilang mana mungkin sebatang bisa menghasilkan banyak cuan. Nah itu terserah mah pribadi lagi ya sahabat tani ya. Tapi ini yang saya kutip ini ya, seperti inilah keadaan kopi saya sahabat tani itu ya. Masih juga nggak percaya, sudahlah ya, nggak ada yang rugi. Oke sahabat tani, semoga panen di kali ini meningkat atau lebih ya. Tapi kalau nggak juga ya sudah, tidak apa-apa, syukuri, jangan berkecil hati, karena rezeki Allah yang ngatur, bukan kita hanya bisa berusaha. Jadi ada beberapa goni juga hasil panen kita yang kemarin, uangnya belum lunas sahabat tani. Nah jadi ada minta sepil, Pak, kenapa sih di bulan 12 ini kopi semakin memburuk saja, sudah harganya rendah, habis itu macet. Nah begini sahabat tani, itu bukan macet, itu memang hal biasa. Setiap bulan 12 akhir tahun itu hal biasa terjadi pemacetan. Loh kok bisa? Ya karena pemerintah lagi mengevaluasi ulang ya. Ini yang saya dapat langsung dari Toki kopi ya. Lagi mengevaluasi ulang stok untuk ekspor ya, karena kopi Arabica ini kan rata-rata diekspor sahabat tani. Jadi untuk itu, karena perubahan tahun, jadi sistem pemerintahannya pun baru sahabat tani. Nah ya jelas, sudah jelas ya, karena presiden kita pun dah baru ya kan. Semoga presiden kita yang baru ini lebih memperhatikan petani kopi ya, amin ya. Itu yang pertama sahabat tani. Yang kedua, jatuhnya harga kopi atau menurunnya harga kopi ini diakibatkan stok menumpuk di gudang atau di pabrik ya, pabrik ekspor. Jadi karena stok menumpuk di gudang, maka tidak ada uang balik yang kembali ke agennya atau tokinya. Makanya putaran uang tidak lancar sahabat tani. Itu yang terjadi ya. Dan yang biasanya di kita ini sahabat tani ya, kalau udah musim kopi ini biasanya pengepulnya atau tokinya atau pembelinya ini sudah ramai nunggu di pinggir jalan sahabat tani. Tapi ini memang kali ini sepi, benar-benar sepi, luar biasa sahabat tani ya. Nah mau bagaimana lagi ya. Nah ada juga yang mengkomen, Pak, itu kan akalan toki Pak. Yang namanya musim panen raya kan sudah pasti ada hujan, musim hujan. Karena kalau nggak musim hujan itu otomatis kopinya tidak akan merah merata atau alias garis miring panen raya. Iya benar juga sahabat tani ya. Nah itu juga menjadi kendala, dan itu juga sering diucap oleh masyarakat kita ini ya. Nah itu Allahu alam ya, saya tidak tahu mau jawab apa, karena bukan hanya sahabat tani, saya juga mengalami hal itu. Itu makanya di setiap penampung kopi, pengepul itu berbeda-beda harganya. Makanya berbeda harga, berbeda daerah ya, dan berbeda kualitas juga tentunya sahabat tani. Nah seperti di baru-baru ini kita dengar di kita ini ada harganya masih bertahan 15 ya, nggak naik. Tapi kenapa Pak di daerah lain kok ada yang turun Pak, seperti daerah Amor ya, Jamur Atu ya. Nah kecamatan Mesidah, di sana kita sudah turun. Jadi di sana kita sudah dapat informasinya ya, bahwa di sana kan MDPL-nya di bawah 1000 sahabat tani ya. Jadi karena di bawah 1000 memang bisa tanam kopi Arabica, tapi kualitas kurang sahabat tani, terasenya banyak ya. Nah itu makanya saya selalu anjurkan mas sahabat tani, kalau menanam kopi Arabica tentukan dulu MDPL. Kalau 1000 ke atas bagus ya, batasnya sampai 1800 yang paling bagus untuk tanaman kopi, budidaya tanaman kopi.
Nah, itu yang terjadi saat ini sahabat tani, makanya harga makin memburuk. Loh, apakah harga kopi Arabica ini bisa berpengaruh dengan Robusta? Jelas. Ya, siapa bilang tidak? Memang jelas berpengaruh juga sahabat tani. Itu makanya sahabat tani mudah saja menebak. Misalnya di sana tempat sahabat tani harga kopi Robusta naik, berarti di sini naik. Lebih naik gitu ya. Jadi kalau di sini anjlok, pasti di sana anjlok sahabat tani. Loh, di daerah kami Pak, kok enggak Pak gitu ya. Ya kan berbeda daerah. Sudah pasti berbeda-beda cara toki membeli ya. Nah, jadi kembali ke itu tadi sahabat tani. Saat ini ekspor kopi kita, biasa kopi Arabica Gayo itu sampai ke Turki ya, Amerika, Turki, dan wilayah Eropa lainnya. Dan kali ini terjadi hambatan. Artinya hambatan apa sahabat tani? Yaitu tadi, karena sudah beda presiden, berarti sudah beda kebijakan. Ya dari menterinya aja sudah beda ya sahabat tani ya. Sudah beda. Kalau udah beda orang, kan udah berbeda kebijakan ya. Nah, itulah dia sahabat tani. Nah, ini udah masuk ke panen berapa ini ya? Ke 15 ya. Tengok, buah masih banyak. Tuh. Kayak mana mau kita samakan? Perbatangnya 5 bambu semua, terus kita kategorikan 5 bambu. Kan nggak mungkin sahabat tani itu seperti ini. Nih, kopi borbor. Tuh. Tuh buahnya sampai ke bawah sana. Nah, itu dia. Jadi kan nggak salah saya ngomong kan sahabat tani kan? Sudah benar kan? Nah, kembali mah pribadi lagi lah ya. Karena manusia ini kan macam-macam sifatnya. Kadang-kadang sudah dibenarkan pun masih juga salah ya. Aduh, Masya Allah. Nah, ini depan kita nih kopi Bourbon nih. Seharusnya kan udah habis juga ini. Karena Ating Super udah keburu habis sahabat tani. Ating Super kok saya tengok paling kuat 11 kali dia panen rayanya tuh. Habis itu udah libur dia. Tapi tengok kopi Bourbon nih. Tuh. Masih sahabat tani itu masih. Ya, orang-orang yang udah pernah ke kebun saya pasti sudah tahu. Makanya mereka nggak ada protes ya. Tapi mungkin yang belum pernah ke tempat saya, ya pasti protes saya lah jelas karena berpatok pada video ya. Kayak gini kan, ini saya lagi ngutip nih, kebutuhan depan saya buahnya sedikit. Terus udah dianggapnya nanti nggak mungkin tuh Pak, masa segitu bisa segini, bisa cuan ratusan juta. Aduh, Masya Allah. Padahal saya kan ini kan ngeplog ini, artinya teman-teman menemani saya sambil ngobrol kan begitu, sambil ngobrol sambil saya ngutip kopi. Tapi malah salah paham. Nah, inilah warga kita Indonesia. Sering kali kerap salah paham akibat apa? Itulah tidak mau menyimak habis. Cobalah budayakan menyimak habis, pasti paham maksudnya apa dari setiap video ini kan gitu ya. Tapi sudahlah. Itu makanya saya berharap sahabat tani jangan rugi kota. Sahabat tani menonton video ini itu rugiin kota, nggak ambil manfaatnya, nggak mau dicoba, nggak mau praktek, kan sama aja buang kota kan. Nah, saya nggak mau seperti itu sahabat tani. Oh iya sahabat tani, ini kan saya kan ngambil cuplikan video ini kan singkat sana singkat sini. Saya kan nggak ambil banyak-banyak. Kok sampai banyak-banyak? Kok saya ambil banyak-banyak ini sahabat tani? Enggak cukup 120 menit. Sudah pasti saya sekali ngupload itu maulah 4 jam satu videonya. Boro-boro ya. Boro-boro 4 jam, 27 menit aja saya upload, sahabat tani pasti jenuh ya kan. Pasti nggak sanggup nontonnya. Itu tadi saya ukur juga ke situ. Nggak mungkin saya keliling-keliling di kebun 4 rantai ini saya ambil videonya. Gimana itu? Apalagi kerjaan saya kan bukan itu aja, ngutik kopi nih tuh lihat, ngutik kopi. Ya, saya senang, saya suka bertukar pikiran, suka sahabat tani. Tapi itu tadi sesuaikan sama fakta dan data, data pula, karena data belum tentu benar. Sesuaikan fakta. Dari mana fakta itu? Dari tangan kita sendiri. Jangan berpedoman dari Google, dari buku panduan, dari buku kementerian, belum tentu loh itu. Kok ngambil sedikit ilmunya boleh lah, tapi kok mempercayai sepenuhnya jangan, karena belum tentu.
Orang saya udah coba berkali-kali sahabat tani.